kasih Tuhan? Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang bertahta atas puji-pujian. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang di tempat ini, mari bersuka cita. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai hanya bagi namamu yang kudus. Ya semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan lagi sekali lagi ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pagi hari ini sama-sama kita akan memuji dan menyembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Haleluya. Kami mau menaikkan pujian kami bagimu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau dengar suara nyanyian. Haleluya. Lebih keras. Mari puji Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan bareng ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang saya mau dengar jemaat katakan haleluya. Mana suaranya? Suaranya mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Amin.
Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang ada di rumah, bangkit berdiri juga ya. Kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Bagi mereka yang sakit, yang melihat siaran ini, yakin dan percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang berbatas. Dimanapun Bapak Ibu berada, Dia ada bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Mari sama-sama datang menyembah Dia. Kuasanya Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu akan bekerja di tempat ini, akan bekerja di rumah-rumah di mana siaran ini boleh dilihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduanku, Nyatakan ini pada Tuhan. datang padamu, Kau Allah mulia, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Yesus Tuhan. Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, kerinduanku Tuhan hanya menyembah-Mu. Kerinduanku. Nyatakan kerinduan Bapak Ibu. Tuhan, kami rindu pagi hari ini datang kepadamu. Karena Engkau Allah yang mulia. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kaulah Rajaku. Oh, dan sahabatku. Haleluya, Kau yang terindah.
sembah Kau, ku sembah Kau. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hampiri setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena Engkau adalah satu-satunya jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Engkau. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita begitu besar kasih setianya, katakan amin. Yes. Kami mau menyatakan itu terus dalam hidup kami Tuhan. Gak ada lagi yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Katakan bersama. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan bersama. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada
tiada terselami. Dosa dan ancam perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi dirimu. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalam, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Katakan bareng-bareng saya, katakan, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa namanya? Yesus, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Panggil namanya, Yesus Tuhanku. Oh, 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 siapa namanya? Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Cuman Yesus yang gak ada duanya. Amin. Amin. Yakin? Yakin banget? Amin. Oke, jadi cuma Tuhan Yesus satu-satunya, amin? Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang ajaib. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji. Buat yang sakit, buat yang punya masalah, katakan dengan iman, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tuhan berkuasa selamanya, ku puji kau. Sekali lagi ya, dengan penuh iman katakan, Tuhan, gak ada lagi yang seperti Engkau. Tiada yang sepertimu. Dia berkuasa menyembuhkan, dia berkuasa melepaskan, dia punya kekuatan yang ajaib. Bersama-sama dengan saya katakan, oh, betapa dalamnya, asing-asing, betapa lebarnya. Pokoknya Tuhan Yesus selalu asing. Haleluya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya.
Bapak Ibu, yang tadi waktu awal masih diem gitu ya kayak patung. Barusan waktu giliran ada yang goyang-goyang gitu udah mulai goyang-goyang. Saya yakin Tuhan pasti senang ya. Kalau saya aja ngeliatnya senang, apalagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Yes, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersyukur kepadanya. Buat kasih setianya di dalam hidup kita Bapak Ibu. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, sempurna nyata dalam hidupku.
hadir-Mu. Katakan hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami mau nyatakan ini Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. hanya Kau ku percaya. Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersama-sama saya mari angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Haleluya, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur Yesus. Haleluya. di dalam Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dengan lebih sungguh. Katakan bersamaku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur hanya bagi Engkau penyembuh kami yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Allahku. Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib, kasih setiamu besar. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan, tak habis mulut kami bersyukur kepadamu. Kalau kami melihat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Sungguh kasih-Mu mempesona hati kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hidup ini yang dapat kami andalkan. Satu-satunya Allah yang memberikan jaminan keselamatan. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada kuasa lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya memiliki kuasa yang ajaib. Kuasa yang menyembuhkan setiap umat-Mu, menguatkan setiap umat-Mu yang lemah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, Engkau sudah melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau fokus Tuhan sama Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Junius yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari, iman kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang sedang ikut ibadah juga lewat live streaming pada pagi hari ini, shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita bersukacita bersama, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya dimanapun kita berada bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sedang merencanakan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan dan judulnya saya berikan adalah ketika Tuhan mengatakan tidak. Jadi saya akan berikan tema atau topik renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama ketika Tuhan mengatakan tidak. Jadi kata tidak ini memang sering kita temukan atau kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya jika seorang anak meminta izin kepada orang tuanya, "Ma, saya mau pergi main dengan teman saya mau pergi ke suatu tempat." Lalu orang tuanya mengatakan tidak boleh. Dan buat anak yang meminta izin pada saat itu, yang pengen sekali main, pengen sekali keluar, kata tidak itu tidak enak untuk didengar. Aduh, kenapa ya mama saya melarang saya tidak boleh? Kenapa ya mama saya tidak mengizinkan saya untuk pergi? Atau misalnya ketika anak ini seseorang ingin berpacaran tentunya, dia memiliki suka dengan seorang gadis, lalu dia mengatakan bahwa minta izin ke orang tuanya, "Mas, saya ingin dengan cewek ini, saya ingin pacaran, saya ingin serius dengan dia." Tapi orang tuanya bilang, "Tidak buat kamu, saya tidak setuju dengan itu, cari yang lain saja yang lebih baik." Dan kata itu tidak enak buat dia dari sisi itu, karena dianggap bahwa kok mama saya tidak mendukung saya ya, kok papa mama saya tidak setuju dengan pilihan saya. Tetapi sebenarnya kalau kita mengerti, kita tahu dalam kehidupan kita, kata tidak itu sebenarnya ada tujuan baiknya dan juga ada tujuan tidak baiknya yang terjadi. Kalau seorang orang tua melarang anaknya untuk pergi ke suatu tempat karena orang tuanya melihat karena kondisi sekarang ini tidak sehat, tidak baik, banyak Omikron berterbaran di mana-mana, saudara-saudara, dan buat orang tuanya jawaban tidak itu adalah pilihan yang terbaik untuk anaknya untuk tidak pergi, sehingga dia melarang anaknya untuk tidak pergi. Tapi buat yang menerimanya saudara-saudara, buat anak yang pengen sekali pergi, buat anak yang pengen sekali ingin keluar, ingin jalan-jalan, ingin hangout, ingin ngopi, ingin apa lagi ya, nongkrong, ingin ngobrol dengan teman.
Saudara-saudara, kata tidak itu buat dia itu sesuatu yang tidak enak buat dia. Harusnya mamanya bilang iya setuju. Tetapi hanya karena anak ini tidak mengerti tujuan orang tua mengatakan kepada dia tidak memberikan izin tidak boleh pergi. Lalu dia mengatakan bahwa orang tua saya tidak baik. Orang tua saya tidak setuju dengan pilihan saya. Orang tua saya tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan saya. Mama saya egois, papa mama saya hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi tidak mementingkan diri saya, tidak melihat kebahagiaan saya, tidak ingin apa yang saya mau. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini memang hal ini sering kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari kata tidak ini. Di mana saya melihat ada sebuah kisah, ada sebuah firman Tuhan yang dicatat bagaimana kehidupan seorang Daud. Ketika dia sudah mengalami kemenangan yang besar, ketika dia sudah mengalami Tuhan banyak hal dalam kehidupannya. Dan ketika dia selesai berperang, lalu dia menginginkan sesuatu untuk dia lakukan. Tetapi jawaban Tuhan bagi dia adalah tidak. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Ya. Nah, saudara-saudara, ini latar belakang dari pasal 7 ini menceritakan, bukan mengisahkan sih sebenarnya, dituliskan bahwa Daud pada saat itu setelah selesai berperang melawan orang Filistin. Nah, jadi pada saat itu di pasal 7 ayat 1 sampai 3 ini, di sana Daud sedang menikmati kehidupan yang tenang. Daud sedang menikmati kehidupan yang berkemenangan. Saat itu di mana dia selesai berperang dengan orang Filistin dan tabut Tuhan dibawa kembali kepada di Israel, saudara-saudara, dan di mana sebelumnya mereka berperang dan tabut Tuhan itu dicuri oleh bangsa Filistin, lalu kemudian diserang lagi, berperang lagi dengan orang Filistin lagi, dan tabut Tuhan itu berhasil direbut oleh Daud lalu dibawa kembali ke Israel. Dan pada saat itu ayat firman Tuhan mengatakan ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Jadi saat itu kondisi Daud dalam kondisi tenang, damai, gak ada apa-apa, saudara-saudara, lagi menikmati hidup, menikmati kemenangan, menikmati rumah, menikmati persekutuan dengan keluarga, melihat anak-anak yang sedang bermain di ruang tamu, melihat istri-istri Daud, saudara-saudara. Jadi jangan saya bukan hanya satu istri Daud ya. Jadi saat itu Daud sedang menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Artinya tidak ada perang, tidak ada masalah. Jiwanya dalam keadaan baik, tidak ada yang membuat Daud sedang stres, saudara-saudara. Tidak ada yang membuat Daud menjadi galau pada saat itu. Daud sedang mengalami kemenangan yang hebat. Daud sedang menikmati sukacita yang luar biasa. Lalu di saat-saat itu Daud mulai merenung, mulai bermeditasi, mulai mencari Tuhan, mulai memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan atau rencana-rencana apa ya yang saya mau lakukan ke depan di saat tenangnya seperti itu. Lalu di pikirannya, di hatinya muncul satu ide atau terobosan yang baru karena dia melihat tabut Tuhan itu adalah bagi bangsa Israel tempat di mana lambang hadirat Allah berada, saudara-saudara. Lah, Daud sendiri punya rumah yang bagus. Alkitab mencatat di sini bahwa Daud itu tinggal di rumah kayu aras, saudara-saudara. Dan itu rumah yang bagus, rumah seorang raja yang sangat mewah, dinikmati oleh anak-anak, oleh keluarganya semua. Sedangkan dia melihat, loh, tabut Tuhan saya taruh di tenda, saudara-saudara. Dua hal yang berbeda kan ya? Betul kan ya? Contohnya gini, rumah kita punya rumah yang mewah, yang bisa 2 lantai atau 3 lantai, yang mewah, paling mewah saudara-saudara. Sedangkan gereja kita berada di gubuk. Itu misalnya gitu contohnya ya. Itu perbandingannya. Lalu Daud melihat ini masa tabut Tuhan saya taruh di tenda sih? Harusnya ini gak tepat dong.
Harusnya kebutuhan itu saya taruh di tempat yang mewah, betul ya? Karena kenapa? Bagi bangsa Israel tabut Tuhan itu sangat penting. Di mana tabut Tuhan berada, di situ hadirat Allah akan berada. Dan mereka mengalami Tuhan, saudara-saudara. Di mana tabut Tuhan itu berada, di sana ada kemenangan. Bahkan bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan ketika tabut Tuhan itu dibawa lari, ditaruh di suatu tempat, saudara-saudara, keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena kenapa? Tuhan hadir di sana, saudara-saudara. Dan Daud melihat ini. Daud memikirkan ini, bagaimana caranya? Ini tabut Tuhan di suatu tempat yang tidak layak. Ini tabut Tuhan berada di tempat yang tidak seharusnya. Bagus nggak ide itu? Daud ingin mendirikan sebuah bait Allah untuk tempat tabut Tuhan. Rencana bagus nggak, saudara-saudara? Dosa nggak ya begitu? Dosa. Saya ingin membangun gedung gereja bagi PKDI Tabernak Kekasih dengan nilai total sekitar 15 miliar. Bagus nggak, saudara-saudara? Bagus ya. Nggak ada yang tidak setuju ya? Amin ya. Saya setuju semua ya. Karena saya akan bangun. Doakan saja saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, bagus. Itu rencana bagus. Lalu dia berbicara kepada seorang sahabatnya. Seorang nabi yang bernama Nathan, saudara-saudara. Lalu apa kata Nathan kepada dia? Lakukanlah sesuai dengan apa yang dikehendaki hatimu. Tuhan akan menyertaimu. Yo, ini sahabat yang baik, saudara-saudara. Teman yang solid, teman yang care, teman yang ada bukan hanya pada saat kita senang. Sahabat yang ada bukan hanya pada saat kita punya segalanya. Sahabat yang ada bukan hanya pada saat kita mengalami situasi yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah sahabat Daud, seorang teman, seorang nabi juga yang memberikan masukan. Lakukanlah itu. Daud itu rencana bagus sesuai dengan kehendak hatimu. Bahkan dia tambahkan di bagian kalimat terakhir, Tuhan akan menyertaimu. Semakin semangat gak Daud? Iya dong. Wah, seorang nabi aja dukung saya. Seorang hamba Tuhan dukung saya. Seorang yang luar biasa yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, memberikan support buat saya. Berarti ini harus dilakukan. Ini harus dikerjakan. Ini harus dibuat. Ini harus dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini planning, rencana yang sedang dibuat oleh Daud bukan sesuatu yang salah. Rencana yang sedang dipikirkan oleh Daud bukan sesuatu yang bertentangan, bukan suatu dosa, bukan sesuatu yang membuat dia menjauh daripada Tuhan, bukan sesuatu hal yang menentang Tuhan, bukan suatu hal yang membuat Daud meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di kisah itu, di bagian itu, di ayat 1-3 itu menceritakan bagaimana Daud memiliki sesuatu kerinduan yang besar untuk Tuhan. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kerinduan untuk membangun bait Allah. Buat tempat tabut Allah berada. Nah, saudara-saudara, kalau sekitar sampai kita lihat sampai di sini, ini adalah sesuatu hal yang baik. Tapi kita akan teruskan baca, saudara-saudara, ayat keempatnya. 2 Samuel pasal 7 ayat 4. 2 Samuel 7 ayat 4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Iya. Datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Apa kata firman Tuhan kepada Nathan? Ketika Daud sudah merencanakan, sudah punya planning, bahkan mungkin pada saat itu saudara-saudara, kalau dia seorang arsitektur, saudara-saudara, dia akan gambar, oh ini desain bait Allahnya seperti ini, saya taruh di sini, ini di sini, ini diatur sedemikian rupa. Planning itu sudah bagus banget. Dan Tuhan juga mengakui apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang direncanakan oleh Daud itu adalah hal yang baik. Tetapi pada malam itu datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Dia berkata kepada Nathan, katakanlah kepada hambaku Daud itu, bahwa saya tidak menginginkan, saya tidak menghendaki untuk membangun bait Allah itu. Boleh dilanjutkan. Ayat 5-6. 2 Samuel 7 ayat 5 dan 6. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sebuah pil pahit buat Daud, Bapak Ibu.
Saya mengatakan, kenapa pil pahit? Daud ini saya sudah menjelaskan tadi bahwa ini adalah bukan sesuatu hal, rencana ini, keinginan Daud ini, kerinduan Daud ini, bukan suatu hal yang bertentangan di hadapan Tuhan. Bukan suatu hal yang membuat, atau suatu hal yang membuat Daud berdosa. Bukan suatu hal yang mengkhianati Tuhan. Bukan suatu hal yang membuat Daud meninggalkan Tuhan. Tapi ini adalah sesuatu hal yang baik. Ini adalah sesuatu rencana yang besar. Ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Versinya Daud, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kepada Daud, masakah engkau membangun bait Allah buat saya? Saya tidak pernah menginginkan itu. Simpelnya gitu bahasanya, saudara-saudara. Saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ketika Tuhan mengatakan tidak buat Daud. Daud sudah punya kerinduan yang besar, tapi Tuhan mengatakan tidak buat Daud. Ada begitu banyak gak sih dalam kehidupan kita sudah punya planning mau ngapain? Saya teringat satu di Delanton itu setiap tahun, di awal tahun itu mereka membuat satu terobosan ya. Menulis kerinduan apa yang ingin dicapai dalam tahun 2022 kalau nggak salah bulan Januari kemarin. Mereka melakukan itu. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga. Mereka menuliskan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Mungkin studi mereka, mungkin pacar mereka, atau apapun dalam kehidupan mereka. Saya nggak tahu juga isinya apa, tapi yang jelas intinya itu. Saudara-saudara, mungkin di akhir tahun dia buka, lalu mengatakan, loh, kok rasanya nggak ada yang dapat satupun daripada planning ini. Saya sudah tuliskan, saya sudah rencanakan, bahkan sudah mendoakannya, tapi tidak tercapai. Nah saudara-saudara, ini menarik. Seringkali kita membuat planning, seolah rencana itu tidak salah, dan kita tahu persis bahwa ini seperti yang Tuhan mau. Tapi pada faktanya kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban yang tidak seperti kita harapkan. Kita menginginkan Tuhan menyetujui semua rencana, semua impian, semua apa yang kita mau, semua yang kita inginkan. Tetapi seringkali Tuhan berkata tidak buat kita. Lalu orang seringkali berkata bahwa ketika Tuhan mengatakan tidak buat dia, maka Tuhan itu seperti tidak mengasihi dia. Seringkali kita mengkategorikan kasih Tuhan itu, kalau bukti Tuhan mengasihi saya adalah menyetujui semua apa yang menjadi planning saya, apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi rencana saya, masa depan saya. Maka kalau semua berjalan dengan baik, maka itu adalah bukti Tuhan mengasihi saya. Itu tidak salah saudara-saudara. Tetapi perlu kita ketahui juga bersama, bahwa Tuhan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia juga mengatakan tidak buat setiap apapun yang menjadi kerinduan kita. Dia juga mengatakan tidak buat planning yang sedang kita buat untuk ke depan. Dia juga mengatakan tidak buat masa depan kita yang menurut kita baik tapi menurut Tuhan tidak baik. Dia juga mengatakan tidak buat jodoh kita yang menurut kita dia adalah orang yang paling terbaik buat saya. Tapi katakan Tuhan bilang no, itu bukan orang yang terbaik buat kamu. Coba bayangin saudara-saudara, pacaran 7 tahun, sudah berdoa, sudah bersama-sama, sudah menjalani, sudah mulai saling kenal, lalu mulai serius mau menikah saudara-saudara, mulai datang kepada Tuhan. Tuhan kami mau serius, mau membangun rumah tangga yang baik. Tiba-tiba Tuhan kasih jawaban, tidak buat kamu. Loh saudara, lalu apalagi kalau Tuhan bilang, putuskan saja itu perempuan. Putuskan saja itu cowokmu. Apa yang akan terjadi saudara-saudara? Stres nggak? Marah nggak? Orang biasa, masa sih Tuhan 7 tahun loh kita, kalau dulu Tuhan tidak menyetujui ini, kenapa sampai kita bisa jalan 7 tahun? Kalau dulu Tuhan tidak setuju dengan hubungan kita, kenapa Tuhan sampai menolong kita sampai 7 tahun itu pasang surut, kita ribut, bahkan semua baik-baik saja Tuhan. Seolah nggak ada masalah apa-apa, kita baik-baik saja, seolah saya menemukan belahan jiwa saya yang hilang. Dan segala sesuatu yang kurang dari diri saya ada di dia Tuhan. Tapi kok tiba-tiba Tuhan bilang tidak buat dia. Ada begitu banyak orang saudara-saudara ketika mendapat jawaban tidak daripada Tuhan. Bisa saja marah, bisa saja stres, bisa saja menjadi kesal sama Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini nggak mengasihi saya. Tuhan ini nggak cinta sama saya. Tuhan ini tidak mengabulkan apa yang menjadi doa saya. Bahkan ada orang yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhannya, pengen disembuhkan oleh Tuhan. Tapi jawaban Tuhan buat dia tidak buat kamu. Tidak ada kesembuhan buat kamu. Lalu kita mengatakan apa sih rencana Tuhan yang indah? Seharusnya dong rencana Tuhan yang indah itu kalau saya pengen sembuh, harusnya saya disembuhkan dong kalau saya sedang sakit.
Kalau saya sedang bergumul, harusnya rencana Tuhan yang indah itu dia menjawab doa saya dong. Seperti apa yang saya butuhkan. Harusnya rencana Tuhan yang indah itu, kalau semua apa yang saya sudah rencanakan dari awal tahun, harusnya tercapai pada akhir tahun. Dan di tahun-tahun ini, selama 1 tahun ini, saya menerima semua hal yang baik itu. Selalu kita mengkategorikan, selalu orang mengkategorikan bahwa rencana Tuhan itu selalu hal-hal yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Itu tidak salah, saudara-saudara, benar. Tetapi juga kita harus memahami bahwa seringkali Tuhan berkata tidak untuk siapa? Untuk kebaikan saudara dan saya. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu, bahwa saya mau mengatakan kepada kita pada pagi hari, ketika Allah berkata tidak, itu tidaklah selalu merupakan bentuk disiplin atau penolakan. Itu mungkin hanya merupakan pengalihan. Jadi saya mau mengatakan gini, ketika Allah berkata tidak buat jawaban, memberikan jawaban tidak buat saudara dan saya, maka itu bukan suatu penolakan. Bukan karena Tuhan menolak ide saudara, bukan karena Tuhan menolak rencana saudara, bukan karena Tuhan punya rencana yang jahat buat hidup saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, bukan karena Tuhan membiarkanmu berjalan sendiri, bukan karena Tuhan tidak ingin engkau melakukan sesuatu yang baik kepada dia. Tetapi itu merupakan pengalihan, itu merupakan sesuatu hal yang besar di mana Tuhan ingin sebenarnya rencana besar terjadi atas hidupmu, supaya di mana di rencana yang sedang Tuhan mau terjadi atas hidupmu, engkau mengalami Tuhan, engkau melihat hal yang besar, engkau mengalami sesuatu yang dahsyat dan ajaib, dan di sana engkau bisa memuji Tuhan, engkau tidak celaka di sana. Ada begitu banyak rencana yang menurut kita baik, tetapi ujungnya adalah mencelakakan hidup saudara dan saya. Ada begitu banyak keinginan-keinginan atau planning-planning yang menurut kita ideal untuk kita lakukan, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau, Tuhan tahu bahwa itu bermasalah nanti di kemudian hari. Dan seringkali kita, karena kita nggak bisa melihat ending daripada apa yang sedang kita lakukan, kita marah-marah di bagian di awal, saudara-saudara. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menjauhkan kita, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengarahkan kita supaya hidup saudara dan saya ini tidak mengalami masalah di kemudian hari, tidak mengalami problem yang besar. Lalu Tuhan di sini mengatakan, saya tidak menyetujui rencana ini karena ini adalah tujuan yang paling baik, karena di depan kamu bakal mengalami sesuatu yang besar. Dan orang seringkali di awal marah-marah dengan Tuhan, tidak bisa menerima keadaan yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang, bagaimana kalau sudah punya seorang yang sedang menjalin hubungan selama 7 tahun, di 7 tahun itu mereka berdoa minta Tuhan, mereka mau serius, tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan tidak. Nah, saudara-saudara, saya agak curiga orang yang sama bisa saja kesal dengan Tuhan, betul nggak? Bahkan jangan sama Tuhan, orang tua aja nggak setuju, kadang-kadang kita maksa, betul nggak saudara-saudara? Orang tua bilang enggak lah, jangan. Orang tua kadang-kadang bilang gini, saudara-saudara, orang tua itu selalu melihat yang terbaik buat anaknya, dan biasanya orang tua itu tahu pacar si A ini, si B ini, begini, nggak cocok buat dia. Tapi seringkali kita nggak memahami bahwa sebenarnya itu adalah rencana Tuhan buat kita. Nah, gimana coba respon kita menerima fakta bahwa Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak memberikan jawaban. Mau marah sama Tuhan? Mau kesal sama Tuhan? Saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan Daud. Makanya saya bilang, apa yang direncanakan Daud adalah bukan dosa, bukan sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan. Membangun bait Allah salah nggak sih? Nggak salah Bapak Ibu. Nggak dosa. Saya mau bilang gitu. Loh, ini untuk Tuhan kok. Bukan untuk kemuliaan Daud. Daud tidak sedang mencari supaya namanya masuk. Dia namanya udah seorang raja kok. Daud bukan sedang mencari supaya namanya viral, saudara-saudara. Enggak. Daud itu sudah hebat. Sudah dahsyat. Orang mengenal dia seorang yang luar biasa sekali. Daud tidak mencari itu supaya menjadi orang yang sombong, menjadi tinggi hati. Enggak, Daud tidak mau mencari itu. Daud hanya punya kerinduan, ingin membangun bait Allah, bait suci untuk tempat tabut perjanjian Allah. Itu hal yang baik menurut saya, saudara-saudara. Makanya kalau aja di antara saudara dan saya, kayaknya saya melihat GPK Kita Benar Kekasih udah bertahun-tahun ngontrak ya. Saya punya rencana ini Pak Andri, saya punya rumah ini. Tanah seluas ini saya mau bangun buat gereja, gedung gereja yang mewah. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, enggak. Pak Andi udah bilang,
Haleluya, terima kasih banget. Tapi kamu serius gak sih? Pak Andri bilang gitu, saudara-saudara. Kamu serius mau kasih? Serius. Tapi benar-benar, ayo kita doa sama-sama. Lalu tiba-tiba Tuhan menjawab, tidak, jangan berikan buah GPK di tabel kekasih. Pak Andri udah berharap senang-senang, saudara-saudara. Ada dapat tanah untuk membangun GPK di tabel kekasih. Tapi faktanya Tuhan, misalnya gitu, tidak setuju dengan itu. Apa yang Anda lakukan? Rencana saudara salah nggak? Nggak salah. Saya mau mengatakan begini, respon yang benar akan seringkali menentukan tindakan kita, saudara-saudara. Kalau respon kita benar, melihat segala sesuatu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita bisa merespon, bertindak seperti yang Tuhan mau. Seringkali kita merespon dengan cara yang salah. Coba kalau Daud pada saat itu, enggak mau, apapun yang terjadi, saya akan mau terus lakukan ini. Saya akan tetap bangun bait Allah. Saya akan tetap bangun tempat untuk tabut perjanjian Allah. Tapi nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, Daud tidak melakukan itu. Ketika Nabi Nathan menyampaikan itu kepada Daud bahwa sampaikanlah firmanku kepada Daud, sampaikanlah pesanku kepada Daud bahwa dia tidak diizinkan, Tuhan menolak apa yang menjadi rencananya untuk membangun bait Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Daud bersikap bukan melawan Tuhan, bukan marah dengan Tuhan, bukan tersinggung dengan Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia datang di hadapan Tuhan dan dia berlutut kepada Tuhan. Dia melihat semua bahwa siapakah saya ini di hadapan Tuhan. Saya ini siapa ketika apa yang dia rencanakan tidak terwujud. Dia nggak marah saudara-saudara. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia merenung dalam kehidupannya. Saya ini siapa di hadapan Tuhan. Kalau saat ini keluarga saya diberikan perlindungan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan saya masih bernafas sampai hari ini, saya ini siapa? Kalau saya sampai hari ini, saya bisa melihat anak-anak saya sukses. Kalau sampai hari ini, saya bisa melihat anak menantu saya menikmati kebahagiaan ini. Saya ini siapa di hadapan Tuhan? Sehingga saya layak untuk menerima semua itu. Saya ini siapa di hadapan Tuhan sehingga saya layak menerima kesehatan daripada Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita umur 70 tahun, kalau kita saat ini umurnya 70 tahun dan kita masih sehat-sehat saja, masih bisa makan yang enak, bahkan seringkali makanan yang gratis, lebih enak lagi saudara-saudara. Sorry saudara-saudara, ini penggemar yang gratis ini. Lebih enak lagi. Lalu kita ini siapa yang layak harus menerima semuanya itu? Hei, kamu itu siapa? Layak untuk menerima segala yang sudah baik daripada Tuhan. Coba deh, sampai detik ini renungkan sejenak saudara-saudara. Hitung beberapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Kalau kita mungkin hitung, umur kita mungkin 50 tahun, 60 tahun. Kita hitung, sejak kita mengenal Tuhan, sudah berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima. Lalu adakah alasan kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu gak baik buat saya? Tuhan itu gak mengasihi saya. Tuhan itu tidak mendukung rencana saya. Tuhan itu tidak mencintai saya. Buktinya mimpi saya gagal. Saya pernah berasa, saya pernah ngobrol saudara-saudara, bahwa saya sudah merasa gagal dalam kehidupannya. Gagal, segala sesuatu gak berhasil saudara-saudara. Menjadi gagal. Lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mulai belajar. Ya mungkin dalam kehidupan nyata saya gagal, tapi saya tahu saya ini siapa kalau sampai hari ini saya masih bisa melayani Tuhan. Saya pernah merasa gagal menjadi seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Gagal, gak ada sesuatu pun yang perlu dibanggakan. Mimpi saya hilang semua, berantakan. Rencana kehidupan berantakan, saudara-saudara. Semua terasa berantakan. Tapi kita ini siapa coba? Kalau memang Tuhan mau, saudara-saudara, memulihkan semuanya bisa saja Tuhan lakukan dalam seketika. Saya mau bilang begitu. Tetapi saya percaya bahwa saya mulai belajar di sini. Seringkali apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, seperti apa yang kita pikirkan, tetapi yang terjadi tidak seperti itu realitanya. Tapi meskipun itu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan saudara-saudara, tapi tetap percayalah bahwa rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik. Mungkin adalah yang tidak terbaik menurut kita itu adalah sebenarnya rencana Tuhan yang terbaik.
Mungkin yang menurut kita itu tidak baik, ya sebenarnya itu adalah tujuan Tuhan yang besar buat hidup saudara. Mungkin yang menurut kita ini tidak adil buat saya, sebenarnya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Mungkin yang menurut kita ini bahwa kita ini adalah seorang yang gagal, sebenarnya itu bagian Tuhan untuk kita belajar sesuatu. Ini loh rencanaku padamu, engkau boleh mengalami gagal hari ini dulu. Tuhan izinkan engkau mengalami sesuatu masalah yang besar dulu, supaya engkau belajar bahwa sebenarnya di sini kamu harus perlu beriman mungkin. Engkau perlu belajar berdekat lagi dengan Tuhan. Engkau mulai mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Engkau mulai serius dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal. Mungkin loh yang kamu pikir bahwa jodohmu lalu Tuhan mengatakan tidak. Itu adalah rencana Tuhan, bukan suatu kejahatan yang sedang direncanakan Tuhan bagi kita. Mungkin loh dengan kehilangan anak, kehilangan suami saat ini mungkin, atau kehilangan istri yang kita sudah sayangi, kita sudah bertahun-tahun hidup dengan dia, lalu tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, lalu kita merasa Tuhan gak adil buat saya. Tuhan di mana engkau berada ketika saya sedang merindukan dia, membutuhkan dia, engkau gak ada buat saya, engkau jahat Tuhan. Tapi coba lihat, mungkin saja itu adalah rencana Tuhan bagi hidup saudara. Loh kok rencana Tuhan jahat sih? Gak ada rencana Tuhan yang jahat Bapak Ibu. Kok rencana Tuhan tidak membuat saya bahagia sih? Ya itu kan menurutmu. Kamu nggak tahu endingnya, hanya engkau mengetahui awalnya. Seringkali kita, coba lihat saudara, ada satu peribahasa yang menarik sekali bahwa begini. Jangan menghakimi buku dari covernya kalau nggak salah. Ya, don't by the cover, iya ya, don't judge the book by the cover. Jangan sebelum kamu membaca sampai selesai, lalu engkau sudah menghakimi, buku ini apa sih? Kayaknya nggak benar ini buku. Buku apa ini? Belum baca apa-apa. Saya senang membaca kisah Daud ini. Salah satu buku, ada salah satu buku yang saya beli saudara-saudara. Dan sudah berulang kali saya baca. Termasuk kisah ini di dalam tentang kisah Daud ini, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya menemukan ini juga sering saya baca. Di awalnya covernya aja jelek saudara-saudara. Kayak buku nggak bagus. Kayak buku nggak menarik untuk dibaca saudara-saudara. Kalau hanya melihat dari luarnya saja, kita bisa menghakimi. Tetapi saudara-saudara, coba baca seterusnya ke dalamnya. Alkitab saudara, ada yang bawa Alkitab? Buku? Ya coba. Coba lihat gini saudara-saudara. Kalau dilihat dari covernya menarik nggak Bapak Ibu? Menarik. Menarik betul. Warnanya kuning soalnya. Punya Bu Mary lagi lebih menarik lagi. Ada wallpapernya. Nggak menarik untuk dilihat. Kalau Alkitab zaman dulu ya. Alkitab kita bukan enggak ya. Ada Alkitab yang selalu warnanya adalah hitam di luarnya. Nah ya, covernya hitam. Buat kita apa sih yang menarik? Yang ada Alkitab terus tanda salib di bawahnya. Menariknya apa untuk dibaca? Biasanya orang akan selalu menarik itu melihat cover. Betul nggak ya? Kalau saudara dikasih hadiah, kalau packagingnya bagus, wah pasti saudara berasumsi ini isinya bagus banget ini. Packagingnya menarik, luar biasa, dikasih pita, segala macam. Lalu saudara mengatakan, ini isinya pasti bagus. Ternyata cuma gantungan saudara-saudara. Hanger, gantungan baju sama Bapak Ibu ya. Ya, ada saudara dikirimin hadiah. Dus yang sudah jelek, tidak menarik sama sekali. Mengatakan, udahlah lempar saja di tempat sampah ini. Enggak, kasih pembantu saudara, ini lah buat kamu aja. Ngapain ini enggak jelas juga isinya apa. Ternyata isinya berlian 5 karat. Emas batangan saudara-saudara, Anda menganggapnya bahwa tidak ada nilainya. Seringkali kita sesuatu yang besar terlihat bukan pada hanya saat packagingnya aja yang bagus saudara-saudara. Tapi lihatlah isinya. Kalau saudara belanja kemana-mana beli makanan, packagingnya bagus, bukan hanya saudara beli makanannya biasa saja saudara-saudara. Saya pernah beli keripik telur asin saudara-saudara, saya nggak tahu pernah saudara coba ya. Packagingnya tuh bagus banget, harganya cukup mahal saudara-saudara. Pas isinya, rasanya apanya tuh yang telur asin biasa saja. Nggak enak juga, tapi kita bukan hanya beli makanannya, seringkali beli packagingnya juga. Betul ya? Biasanya orang tertarik itu melihat packaging. Ya, melihat wajahnya, Pak Junius tuh ganteng banget ya. Orang tertarik ngelihat saya saudara. Tapi ngelihat aslinya,
Oh jadi gak suka ya. Ternyata ya Pak Junius gitu. Bercanda Bapak Ibu. Biasanya orang melihat itu packaging saudara-saudara. Tapi kita melihat Tuhan bukan hanya packaging. Bukan hanya bagian luarnya saja. Bukan hanya di awal aja. Lihat prosesnya dan lihat hasilnya. Pasti segala sesuatu yang Tuhan buat terjadi atas hidup kita. Pasti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Mendatangkan kebaikan. Saudara setuju gak dengan itu? Amin. Mendatangkan kebaikan. Kalau saudara merasa mimpi Anda gagal. Mau seperti saya mungkin. Aduh tahun kemarin 2021 rencana saya yang sudah saya rencanakan gagal Tuhan. Gak ada yang berhasil. Rasanya hidup hampa. Rasanya frustasi ya Tuhan. Saya tadinya di 2021 itu saya mau merit. Tapi kok tiba-tiba saya putus dengan pacar saya. Aduh Tuhan gagal hidup saya. Tidak berhasil. Saya tadinya pengen anak saya berhasil masuk ke universitas yang paling mewah, yang paling bagus, yang paling terbaik di Indonesia. Tapi gagal, tidak tercapai. Jangan marah dengan Tuhan. Bersikaplah seperti Daud. Datang di hadapan Tuhan ketika Tuhan mengatakan tidak untuk rencana yang sedang dibuat oleh Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan, dia berlutut kepada Tuhan. Saudara nanti baca kisahnya ya, satu bab itu, satu pasal itu, saya nggak baca semuanya. Dia datang di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini siapa? Coba renungkan, saudara-saudara. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Nah, bahkan Tuhan mengatakan kepada Daud, saudara-saudara, ketika dia menolak rencana Daud itu, bahwa nanti yang akan membangun bait Allah itu adalah bukan kamu, tetapi justru anakmu. Ya elah saya yang sudah capek-capek membangun. Ya saya sudah capek-capek mengerjakan. Ternyata bukan saya. Anak saya justru kata Tuhan. Sering kali kan orang kalau udah berusaha segala macam pengennya dia ya saudara-saudara ya. Pengennya dia semuanya dia dan untuk dia semuanya. Pengennya nama dia. Tapi justru Tuhan bilang. No, bukan kamu loh Daud, justru anak kamu. Oh ya masih mending lah gak apa-apa ya. Saudara-saudara ya anaknya dia. Bukan hanya tetangga, kalau anak tetangga masih bisa saja komplain. Loh Tuhan kok dia sih? Kenalan bukan, saudara bukan, kok dia? Tapi ini anaknya dia. Tuhan bilang bahwa bukan di zaman kamu Daud yang akan membangun bait Allah ini. Tetapi justru anakmu. Coba saudara-saudara ya, kita akan baca. Di dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 6 ayat 8 sampai 9. 2 Tawarikh 6 ayat 8 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Daud? Bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Daud, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksud itu memanglah baik. Nah itu yang saya bilang tadi. Apa maksudnya Daud ini sangat baik saudara-saudara. Nggak salah, bukan dosa. Ya, ini sangat baik, Tuhan sendiri mengakuinya saudara-saudara. Hanya bukan engkau yang akan mendirikan rumah itu. Nah inilah dia. Pengennya Daud kalau udah baik harusnya dia dong. Betul ya? Harusnya dia dong. Tuhan aja mengakui baik, kenapa bukan Daud? Tapi justru Tuhan bilang, bukan engkau yang mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dia yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Siapakah yang mendirikan bait Allah, saudara-saudara? Salomo pada akhirnya. Meskipun kehidupan Salomo pada akhirnya bermasalah Bapak Ibu, dan memang Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan sudah memberikan rencana itu. Daud ini bukan untuk kamu, tapi untuk anakmu yang akan melakukannya. Nah, saudara-saudara, saya begini. Kadang-kadang kita punya rencana dalam kehidupan kita yang sudah terperinci. Tetapi faktanya tidak terlaksana. Kita sudah berusaha keras untuk mencapainya. Bekerja untuk mencapainya. Bahkan kita menuju arah yang seperti kita rencanakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Tetapi faktanya tidak ada terlaksana. Faktanya kita gak menerima hasil. Faktanya kita merasa gagal dan tidak tercapai. Saya mau mengatakan begini,
Hal yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita dengan Allah ialah mendengarkan dengan cermat hari demi hari. Kita perlu mengetahui betul bahwa apa yang sedang kita buat saat ini adalah Tuhan mau atau enggak. Seperti yang Tuhan kehendaki atau enggak sebenarnya. Tuhan, kalau hari ini saya bekerja di sini, coba bayangin saudara-saudara. Bekerja, engkau sudah bekerja diterima lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau menginginkan saya bekerja di sini? Lalu kalau Tuhan mengatakan tiba-tiba, tidak, engkau bekerja di sini. Apa yang kau lakukan? Mau tetap bertahankah? Atau mau resign dari tempat pekerjaan itu? Gumuli lagi, tanya Tuhan lagi. Tapi apapun itu, jawaban Tuhan terhadap setiap dalam hidup kita, jawaban tidak daripada Tuhan untuk dia berikan kepada kita. Saya tetap mengatakan bahwa rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik. Saya selalu bilang, planning Tuhan bagi hidup saudara adalah selalu yang terbaik. Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membuat kita gagal, bukan untuk membuat kita menjadi frustasi, bukan untuk membuat kita menjadi stres, bukan untuk kita membuat kita menjadi susah hidupnya. Tetapi saya percaya selalu mendatangkan kebaikan. Selalu Tuhan itu menolong kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang menurut kita benar, tapi justru salah menurut Tuhan. Dan selalu Tuhan membentengi kita. Dan kalau Tuhan mengatakan tidak buat kita, itu adalah rencana yang terbaik. Itu adalah jawaban yang paling tepat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada yang kau berdoa bertahun-tahun untuk minta kesembuhan, atau untuk suamimu, untuk anakmu, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan untuk dirimu sendiri karena sakit penyakit yang kau derita, karena kau alami dalam hidupmu. Tetapi jawaban Tuhan tetap tidak bagimu. Itu adalah rencana Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah jawaban Tuhan yang terbaik buat engkau. Meskipun engkau mengatakan, Tuhan gak adil, Tuhan gak benar, Tuhan gak setia buat saya, Tuhan gak ada buat saya, Tuhan gak menjawab doa saya, di manakah engkau Tuhan? Tapi kita perlu peka memperhatikan saudara-saudara, bahwa semua apa yang dibuat Tuhan, jawaban yang tidak dia berikan buat saudara dan saya, selalu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, saya mau mengatakan begini, apapun jawaban daripada Tuhan, jawabannya iya atau tidak yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi jawaban itu adalah tidak pernah salah. Amin. Jawaban apapun yang diberikan oleh Tuhan, iya atau tidak, buat hidup saudara dan saya, walaupun mengejutkan kita, jawabannya itu tidak pernah salah. Artinya apa? Mau Tuhan bilang tidak, itu gak salah. Hanya engkau butuh mengerti, butuh untuk memahami, butuh untuk menangkap planning Tuhan dalam hidup kita, butuh untuk mengerti bahwa oke, ini tidak Tuhan izinkan saya lakukan. Oke, Tuhan engkau tidak menjawab ini. Oke, Tuhan engkau tidak memberikan saya jalan keluar di sini. Oke. Cukup engkau berlutut dan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau tidak mengizinkan saya untuk melakukan ini, saya tahu ada begitu besar. Ada banyak rencana yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang paling sulit adalah menerima kenyataan Bapak Ibu. Kita menerima kenyataan bahwa kita ini adalah sebenarnya orang yang gagal. Atau kita menerima kenyataan bahwa saya ini adalah memang sakit dan tidak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Sulit sekali menerima kenyataan, fakta kehidupan kita. Seringkali kita sulit menerima jawaban daripada Tuhan. Kalau iya sih kita akan senang-senang saja, betul ya? Kalau terjawab sih kita happy-happy aja, saudara-saudara. Kita enjoy aja menjalaninya. Tapi kalau jawabannya tidak, nah itu yang sulit. Kadang-kadang. Dan akhirnya banyak orang ketika mendapatkan jawaban Tuhan tidak daripada Tuhan, seringkali mengalami kesulitan dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Seringkali menjadi marah dengan Tuhan. Seringkali menjadi kesal dengan Tuhan. Seringkali bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara. Tapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Bahwa apapun itu, bahkan di saat mengecewakan, Tuhan itu adalah jawaban dari segala sesuatu.
Mau jawabannya ya atau tidak, dia adalah jawabannya. Mau dijawab oleh Tuhan, mau dikabulkan oleh Tuhan, atau tidak sama sekali, itulah jawabannya. Saya tahu persis saudara-saudara ketika, dan saya mengalami ini. Benar-benar dan saya sadar akan hal ini. Tuhan, saya tahu persis apa yang Engkau sedang buat terjadi. Dan jawaban Tuhan adalah tidak buat saya. Dan saya akan menjalani tidak itu. Ya oke, ini adalah rencana Tuhan. Saya punya alasan untuk kecewa nggak dengan Tuhan? Sangat besar punya alasan. Saya punya alasan untuk meninggalkan Tuhan nggak? Sangat ada alasannya. Saya ada alasan untuk marah nggak dengan Tuhan? Lalu, ayo Tuhan berantem sama saya aja, udahlah turun sana. Berantem sama saya. Saya punya alasan untuk itu. Saya punya alasan untuk melawan Tuhan. Punya sangat banyak alasan. Tetapi saya tahu ketika saya merenungkan Daud yang sekali berdaud aja mengalami jawaban tidak daripada Tuhan. Apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Apalagi saya yang belum apa-apa hidupnya di dalam Tuhan. Daud yang sudah mengalami banyak hal yang hebat daripada Tuhan saja. Masih mengalami jawaban tidak daripada Tuhan. Nah kalau kita ini hari-hari ini saudara-saudara mengalami jawaban tidak daripada Tuhan. Jangan anggap bahwa kita adalah orang yang gagal. Tuhan gak mengasihiku, Tuhan gak menolong keluargaku, Tuhan gak peduli, Tuhan gak menjawab, Tuhan gak sayang, Tuhan segala yang buruk tentang Tuhan. Tapi kita perlu mengucap syukur bahwa Tuhan merencanakan semuanya itu, mendesain sedemikian rupa supaya saudara dan saya mengalami dan melihat rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi hidup saudara setiap hari. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya pagi hari ini. Ketika Allah mengatakan tidak, berarti ia memiliki cara yang lebih baik buat hidup saudara dan saya. Ketika Allah menjawab tidak buat kita, berarti Allah punya jawaban yang lebih baik. Yang berbeda dengan saudara dan saya. Respon yang terbaik ketika kita menerima jawaban tidak daripada Tuhan adalah menerima keputusan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Dia. Dan kita tahu bahwa ini adalah yang terbaik daripada Tuhan. Sulit memang, tapi saya tahu ketika kita bisa menerima bahwa ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Ini adalah jawaban Tuhan meskipun tidak sama sekali. Saya tahu ini adalah yang terbaik. Dan mengucap syukur buat itu. Thank you Tuhan, Kau memberikan jawaban tidak buat saya. Bukan marah, tidak perlu pesimis, tidak perlu merasa gagal, tidak perlu memaki-maki Tuhan, tidak perlu marah dengan Tuhan, tidak perlu teriak dengan Tuhan. Anda perlu duduk di hadapan Tuhan dan menghitung segala sesuatu yang terbaik berkat Tuhan yang sudah Anda terima dalam hidup saudara. Dan itu adalah alasan kita bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat hidup saudara dan saya. Apakah Anda merasakan perasaan Daud? Apakah tengah Anda penuh dengan impian, tapi semuanya gagal? Dan siap memberikannya kepada Dia di atas mezbah pengorbanan Tuhan? Apakah rencana-rencana Anda sudah merencanakan matang-matang tapi gagal semua? Dan Anda melihat itu semua hancur dan berantakan. Dan sekarang Anda ada di hadapan Tuhan, berdiri dengan tangan kosong. Tuhan, saya gak punya apa-apa lagi. Rencana saya gagal, semua hancur, tidak ada lagi yang saya buat. Yang saya punya adalah hanya 2 tangan yang kosong. Dan saat ini ketika engkau punya 2 tangan yang kosong, engkau datang kepada Tuhan, mengangkat tanganmu yang kosong. Dan Tuhan dengan senang hati siap memberikan, mengisi tangan-tangan yang kosong, hati yang kosong, rencana yang kosong, rencana yang berantakan itu dengan sesuatu yang baru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Apapun yang engkau alami pagi hari ini, mungkin engkau mendapatkan jawaban yang tidak daripada Tuhan. Tapi engkau perlu mengangkat tangan. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Menjawab setiap apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kita. Jawabannya bisa iya atau tidak. Tapi apapun itu, selalu jawaban Tuhan adalah hal yang tidak pernah salah dan tepat bagi hidup saudara dan saya. Haleluya.
segenap hati katakan Kaulah segalanya, segala di dalam hidupku. Oh Tuhan, Derajatmu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Mari bersama-sama. mengasihiku, Oh Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan hati yang baru. hati yang baru Kau berikan, Supaya kita bisa melihat setiap rencana Tuhan. dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. Kau hadir setiap jalan kami Tuhan. Oh hatiku haus dan lapar akan Engkau. Dengan segenap hati katakan Kaulah segalanya. Oh di dalam hidup kami, di dalam hidupku. derajatmu, Kebenaran-Mu, itu haleluya. Oh Kaulah yang kupandang selama hidup kami Tuhan. Haleluya. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. sekali lagi boleh serukan bersama-sama Kaulah segalanya. Oh haleluya. Di dalam hidup kami, amin Tuhan, amin. Nah, kebenaran-Mu itu bagianku. Yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup kami.
kasih Tuhan. Makasih Bapa. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami tahu meskipun kami menerima jawaban tidak daripada Engkau, tapi kami tahu itu adalah bukan jawaban yang salah, bukan jawaban yang tidak tepat. Itu adalah jawaban yang paling benar dan tepat buat kami jalani ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering mungkin melawan Tuhan karena kami mendapatkan jawaban yang tidak seperti yang kami harapkan. Mungkin kami marah dengan Tuhan. Mungkin kami kesal Tuhan dan tidak bisa menerima. Tapi kami tahu bahwa pagi hari ini bahwa justru jawaban tidak itu adalah rencana Tuhan bagi kami. Justru jawaban tidak itu menjadi jawaban yang tepat buat kami. Dan kami mau belajar menerima itu Tuhan. Dan kami mau menjalani hari-hari kami ke depan. Dan kami tahu kalaupun ke depan kami akan menerima jawaban tidak daripada Tuhan. Kami tahu bahwa itu adalah rencana yang terbaik. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sudah sangat memberkati kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan yang sama juga memberkati hamba Tuhan yang membawakannya juga. Itu luar biasa. Ya. Cuaca yang akhir-akhir ini buruk harus diwaspadai. Karena ini akan membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan, yang mengalami flu ataupun mengalami hal-hal penyakit yang lainnya mungkin yang membuat terganggu ya. Tapi nggak usah panik. Seperti sekarang ini juga banyak jemaat yang sedang flu berat ini, sehingga mereka lebih baik tidak hadir di dalam ibadah onsite. Ya. Tapi saudara harus tahu bedanya antara flu dengan COVID ya. Omikron khususnya. Kalau saudara batuk-batuk dan masih bisa mengeluarkan dahak, berarti saudara masih termasuk flu. Kalau saudara batuknya kering, nggak keluar dahak dan kadang-kadang saja, belum tentu Omikron, tapi bisa jadi Omikron. Kalau saudara ada pilek-pilek, itu berarti saudara masih flu. Flu juga virus, dan saya masih mencari jawabannya, apakah seorang yang sedang flu bisa kena COVID enggak? Nah, ini ada sebagian penjelasan yang mengatakan bahwa kalau kita sedang diserang satu virus yang lain enggak masuk, gitu ya. Tapi enggak tahu, ini saya bukan dokter, jadi itu saja yang saudara kita semua pokoknya perlu hati-hati aja, perlu waspada, enggak perlu takut. Pasar Minggu yang ada di depan gereja hari ini libur ya. Kemarin polisi datang melarang mereka. Jadi ya kita tahu bahwa memang meningkat ini kondisinya. Mesti hati-hati. Nanti sore, nanti malam akan ada acara The Lantern kaum muda. Dan acara kaum muda The Lantern ini akan membahas tentang verse of the day, yaitu 1 Korintus 13, akan dibawakan oleh Pak Junius melalui Zoom. Untuk anak-anak The Lantern, jangan lupa ajak teman dan keluarga untuk bisa mengikuti acara The Lantern ini.
Iya, pengumuman yang lain saudara bisa baca pada waktu jemaat. Ini kalau suaranya di ruangan agak naik turun ini karena memang kita lagi butuh mic ya, mic baru. Doakan dan dukunglah Dana. Ya jangan jauh-jauh, jangan membangun gedung gereja buat GPKDI Tabernakel Kasih, buat mic aja dulu ya. Oke. Saya sih orangnya realistis gitu ya. Begitu Pak Junius bilang, rumah saya, tanah saya mau, saya amini langsung. Amin. Berarti sudah saya kunci itu, nggak boleh dijual ke tempat lain. Jadi makanya jangan kasih contoh yang aneh-aneh, nanti saya kuncinya. Pak Junius bilang, aduh gimana nih ya. Ikuti siaran program 1 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakan firman Tuhan di sana tanggal 23 Februari 2022 jam 8 sampai dengan jam 9. Ini jamnya tepat ya. Jadi banyak orang yang mendapatkan berkat dari acara ini juga. Acaranya bagus, jadi siarannya bagus, suaranya bening, bagus melalui RRI Playgo atau setel gelombang ke 97,6 FM. Lalu hadirilah juga persekutuan The Lantern untuk hari Minggu depan. Saya akan membawakan acara The Lantern ini pada minggu depan, yaitu kesulitan dalam mengasihi. Saudara pernah mengalami kesulitan enggak dalam mengasihi? Nah ini kesulitan dalam mengasihi, saya akan bawakan melalui Zoom, acaranya sharing 27 Februari 2022. Meeting ID dapat minta pada Kak Aldi yang hari ini kelihatannya masih belum sehat. Bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, dapat segera menghubungi Ibu Heni untuk mendaftarkan diri karena kita akan mengadakan baptisan menjelang Paskah. Ya. Lalu jemaat yang ingin didoakan secara khusus, konsultasi dan sebagainya, dapat hubungi saya. Ada nomor HP saya di Warta Jemaat juga untuk kita bicarakan. Lalu jangan lupa untuk masukkan persembahan khusus saudara berupa tabungan rumah Tuhan. Saudara kan sudah dapat celengan kan ya? Celengan itu sekarang gimana? Sudah saudara hias belum? Hiasannya jangan di luar. Hiasannya di dalam dengan lembaran-lembaran persembahan yang saudara masukkan. Selalu saya ajarkan begini, saya sendiri tiap hari masukkan di dalam tabungan itu dan sebelum masukkan saya doa dulu, Tuhan saya memberi persembahan untuk Tuhan, untuk tabungan rumah Tuhan. Nah ini sifatnya harian dan belum rutin ya, kita baru jalani di bulan Februari ini, jadi belum rutin, jadi belum selalu ingat. Jadi harus, sebab kalau nanti tidak ingat kita kumpulkan sampai akhir bulan, waduh terus kita hitung berapa hari ya, 28 kali sekian yang kita janjikan atau sepakati untuk kita tabungkan, jadi berat buat kita. Lebih baik harian. Harian jadi ringan. Tidak jadi beli bakso. Ya, badan jadi tidak tambah gemuk, tapi celengan tambah gemuk, ya kan? Itu untuk tabungan rumah Tuhan. Bagi mereka yang belum dapat celengan bisa minta ke Ibu Mary. Ada celengan saudara yang belum diambil di sana, ada nama saudara. Atau bahkan belum saudara daftarkan, tapi ada nama saudara di dalam celengan itu. Ya, saudara bisa mulai dari sekarang. Kalau waduh Pak Andri saya sudah ketinggalan ini, lupa selama awal bulan sampai sekarang belum, enggak apa-apa. Hari ini bertobat dan mulai nabung. Ya, persembahan khusus dapat saudara berikan melalui kotak persembahan khusus yang ada di dekat pintu ataupun melalui transfer bank. Tapi tolong ditulis di situ tujuan persembahan khusus untuk apa. Saya beri persembahan khusus untuk mixer. Kita masih nunggu mixer yang baru digital. Untuk mic, untuk tabungan rumah Tuhan, untuk yang lain-lain. Ya, itu saja. Jangan lupa juga untuk ikut Zoom hari Jumat. Memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam.
Di sana kita akan ngobrol santai, membicarakan tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin tidak dipahami ataupun salah di dalam memahaminya, akan dijelaskan di sana. Saya akan memimpin acara ini jam 7 sampai dengan jam 9 setiap Jumat. Meeting ID-nya, password-nya minta sama Ibu Heni. Anak-anak tolong didorong, diingatkan untuk ikut ibadah kebaktian anak kata melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Setiap hari Minggu itu biasanya oleh Kak Ina sudah dibuka YouTube channelnya mulai jam 7 pagi. Setelah itu bisa ditonton di jam berapa saja. Tapi disiplinkan anak-anak untuk misalnya setiap jam 9, jam 10 atau jam 8 mereka ibadah. Dan ikuti, kalau disuruh berdiri ya berdiri, tepuk tangan, nyanyi, menari ya menari. Kalau di sana ada menari sekali lagi, kita belum nanti ya. Lalu santai bersama kata, santai bersama kebaktian anak setiap Rabu melalui Zoom jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Meeting ID-nya dapat minta dari Zoom-nya dari Ibu Heni. Ini acara menarik, banyak anak-anak yang suka dengan acara-acara sini karena ada game, ada hadiah dan sebagainya. Saya rasa itu saja pada pagi hari ini. Doakan GPKDI Tabernakel Kasih, program-programnya, doakan juga jemaat yang sedang sakit, juga bahkan diaken-diaken yang sedang sakit, ya, juga doakan juga ya hamba-hamba Tuhan, kami juga perlu didoakan, sangat perlu ya. Para aktivis, para pengerja, kita doakan semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kepada Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sementara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas. Sekali lagi selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mengiringi persembahan kita, mari angkat pujian ini bersama-sama. Singer akan menyanyi terlebih dahulu, dan kita akan memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kau pulihkan, kau menangkan, kau yang layak terima segala pujian. Kaulah Raja, berkat-Mu melimpah terus sekarang dan selamanya. Kaulah Tuhan, patut disembah selamanya. Sama-sama bangkit berdiri, angkat pujian ini yang merupakan pernyataan iman kita. Haleluya. Sungguh penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari naikkan syukur kepadanya. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidupku. Ku naikkan syukur padamu, Yesusku. Lewati badai
sembah selamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan. Kami merasakan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah yang kami boleh nikmati pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun melalui live streaming. Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang sedang mengikuti live streaming. Kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang sudah kami terima, kami juga sangat diberkati. Sehingga kami bisa lebih memahami akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi segala hal yang ingin Tuhan tunjukkan dan ajarkan melalui firman Tuhan. Berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan memberkati hidup di dalam kerohaniannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya, di dalam segala apa yang sedang dikerjakannya, di dalam masa depannya. Tuhan berkati Pak Junius dan semua rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan baginya. Tuhan, Engkau yang akan menolong untuk mewujudkannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sedang sakit. Mungkin saat ini sedang mengikuti di live streaming. Tuhan, jamah Tuhan, apapun juga penyakit mereka, kami tahu Tuhan, kuasa-Mu, darah Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dibandingkan dengan penyakit apapun juga. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus dan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan semua jemaat Tuhan, para pengerja aktivis dan semua juga para diaken yang sedang sakit dan juga hamba-hamba Tuhan. Semua Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tolong ya Bapa, agar kami tidak terhalang oleh kondisi-kondisi sakit penyakit yang ada di muka bumi ini. Di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami bekerja untuk Tuhan, di dalam kami menikmati kasih kemurahan Tuhan, dan di dalam kami membagikan akan berita Injil kepada siapapun. Bapa dalam surga, saat ini anak-anak-Mu menyampaikan persembahan, baik yang mereka saat ini berikan persembahan maupun mereka yang mengirimkannya melalui transfer bank. Semuanya Tuhan terima, sucikan dan kuduskan, layakkan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan mari Tuhan, balaslah setiap orang yang sudah memberi persembahan dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar, berlipat kali ganda dengan korban yang sudah mereka sampaikan dalam persembahan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Hotel View yang sudah memberikan tempat bagi kami. Tuhan, ini semua kemurahan Tuhan, bahwa kami bisa berada di tempat ini, di dalam kasih kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Hotel View, Tuhan berkati. Tuhan jagai agar di lingkungan di Hotel View ini juga dibebaskan dari serangan atau gangguan COVID-19. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kota Bandung. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengembalikan kesehatan dan keceriaan dari Kota Bandung ini Tuhan. Dan Engkau juga yang akan memberikan kesehatan kembali kepada Kota Bandung ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan dalam menghadapi situasi yang akhir-akhir ini menjadi lebih berat dari biasanya. Berdoa bagi Indonesia, Tuhan tolong ya Bapa, agar Indonesia boleh tetap dijagai, dilindungi Tuhan. Apalagi menjelang pemilihan umum Tuhan di masa yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menggagalkan semua rencana jahat dan usaha jahat pihak-pihak yang punya rencana yang buruk untuk Indonesia. Tuhan gagalkan semuanya. Lindungi Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong seluruh pemimpin dan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami. Pakailah GPKDI Tabernakel Kasih menjadi alat Tuhan, terang dunia, garam dunia di tengah-tengah Kota Bandung dan tengah-tengah Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk dalam surganya yang mulia di dalam kasih sayang Allah yang tidak pernah habis. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Lagu terakhir tadi yang saudara nyanyikan, kita nyanyikan adalah jingle dari The Lantern. Bagi saudara yang ingin mendengarkannya, ada di YouTube channel The Lantern maupun di Spotify dan yang lain ya. Di semuanya ada, ketik The Lantern, maka saudara akan bisa menemukan lagu tadi. Lagu ciptaan dari The Lantern. Ya, Tuhan memberkati.